Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi perilaku kelompok, mata kuliah perilaku organisasi yang akan dijelaskan oleh pemateri 1 yaitu Abir Aulia Nafisah, pemateri yang kedua Feti Fajriati, pemateri ketiga Lilis Setiawati, pemateri yang keempat Melani Dwi Arisandi, pemateri yang kelima Ririn Kusnawati, dan pemateri yang keenam Yesi Ratnasari. Definisi dan klasifikasi kelompok. Definisi kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Klasifikasi kelompok. Yang pertama, kelompok yang bersifat formal adalah suatu kelompok kerja yang ditetapkan, yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Yang kedua, kelompok yang bersifat informal adalah suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional, misalnya kelompok yang terlihat sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk kontra sosial. Selanjutnya, tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Yang pertama, tahap membentuk atau forming stage. Tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakteristikkan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua, tahap mempeributkan atau storming stage. Tahap kedua dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan konflik dalam kelompok. Yang ketiga, tahap menyusun norma atau norming stage. Tahap ketiga dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Yang keempat, tahap mengerjakan atau performing stage. Tahap keempat dalam pengembangan kelompok, yang mana kelompok sepenuhnya fungsional. Yang kelima, tahap membubarkan atau adjourning stage. Tahap terakhir dalam pengembangan kelompok untuk kelompok sementara, yang dicirikan dengan memusatkan perhatian pada mengakhiri kegiatan dan bukannya kinerja kerja. Ya, selanjutnya yaitu properti kelompok, yang mana di dalamnya itu peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keberagaman. Properti kelompok yang pertama, peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang pertama ada persepsi peran, yaitu suatu sudut pandang individu mengenal bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang kedua, ekspektasi peran, yaitu bagaimana yang lainnya meyakini seseorang akan bertindak dalam situasi tertentu. Yang ketiga, konflik peran, yaitu suatu situasi yang mana individu diharapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Properti kelompok yang kedua, norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dari perilaku di antara para anggota kelompok. Kepatuhan conformity, yaitu penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Perilaku menyimpang di tempat kerja adalah perilaku bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan, dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi ataupun para anggotanya. Juga dinamakan perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja. Selanjutnya, properti kelompok yang ketiga, yaitu status. Status adalah suatu posisi didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Teori karakteristik status, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam karakteristik status akan menciptakan hierarki status di dalam kelompok. Adapun hal-hal yang menentukan status, yang pertama, kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Yang ketiga, karakteristik pribadi individu. Dan properti kelompok yang keempat yaitu besaran, yaitu salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial. Adapun kemalasan sosial atau social loafing adalah kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Selanjutnya, properti kelompok yang kelima ialah kekompakan.
Kekompakan atau cohesiveness adalah keadaan yang mana para anggota tertarik satu dengan yang lainnya dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Kemudian, properti kelompok yang keenam ialah keragaman. Keragaman atau diversity adalah sejauh mana para anggota dari satu kelompok memiliki kesamaan atau perbedaan diri satu sama lain. Lini kesalahan atau faultiness adalah divisi yang dipandang yang membagi kelompok menjadi dua atau lebih sekelompok yang didasarkan pada perbedaan individu. Misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Keputusan kelompok. Kelompok versus individu. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok, yaitu kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok, yaitu keputusan kelompok menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Selanjutnya, ada pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok atau groupthink yaitu suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas serangkaian alternatif tindakan. Pergeseran kelompok atau group shift adalah suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil seorang anggota di dalam kelompok. Pergeseran dapat mengarah pada penyelamatan atau resiko yang lebih besar, tetapi umumnya mengarah pada versi yang lebih ekstrim atas posisi awal kelompok. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Teknik kelompok nominal, nominative technique adalah suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Secara spesifik, permasalahan dihadirkan dan kemudian kelompok akan mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu sebelum pembahasan dilakukan, setiap anggota secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahannya. Yang kedua yaitu setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu gagasan kepada kelompok. Tidak ada pembahasan yang dilakukan hingga seluruh gagasan telah dihadirkan dan dicatat. Yang ketiga yaitu kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasinya. Yang terakhir yaitu yang keempat, masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen memperingatkan sesuai urutan gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tertinggi akan menentukan keputusan final. Terima kasih.